Ini adalah Sunray V1000. Cuman hari ini kita akan mereview V1000 ini dari dalam. V1000 ini udah lumayan lama beredar di Indonesia ya. Ini generasi pertamanya tuh awal-awal warnanya masih begini. Dari tahun 2019 mungkin ya. Ini masih pakai micro USB dulunya. Ini unit kita yang pertama. Sampai sekarang masih berfungsi. Kemudian yang barunya sekarang warna biru dengan logo Sunray-nya warna putih. Nah, ini juga unit kita yang udah pernah kita drop test nih, teman-teman bisa lihat. Udah sompel-sompel ya. Pernah dilindas juga pakai mobil dan masih berfungsi juga. Oke, lalu ini yang unit yang akan kita bongkar hari ini. Sambil kita bongkar, pertama-tama kita buka bagian sininya dulu. Sambil bercerita, kita akan ngebedah material-material apa aja yang teman-teman dapat ketika membeli Sunray V1000 ini ya. Yang di bawah ini yang warna hitam ini tuh sebutannya PAG 66 GF30. Jadi ini tuh adalah polyamide nilon yang dicampur sama fiberglass. Material ini tuh sering kita temuin pada umumnya di otomotif ya. Jadi kalau teman-teman tahu kipas-kipas radiator itu pakai material polyamide nilon ini, atau sebutan bahasa industrinya itu PAG 66 GF30. Material ini tuh bahan dasarnya itu plastik, cuman dia super keras. Jadi material yang kuat banget. Nah, ini dratnya ya. Ini yang bikin ada drat begini. Jadi kalau kita waktu muter-muterin tuh enak gitu. Nah, dalamnya ada engsel-engselnya dan ada spring juga, ada per. Nah, ini tuh handle-nya ya dari material PAG 66 juga. Di sini tuh ada magnet, teman-teman bisa lihat, sama ada skrup buat tripod nih. Ini 1/4 nih ukurannya, sama ada pegas. Terus yang bikin handle-nya nyaman itu karena ada gear begininya. Makanya saat diputar itu enak gitu. Material yang di sini dan di sini itu sama-sama dari polyamide nilon tadi yang PAG 66 GF30. Oke, ini untuk handle-nya. Kita kesampingan dulu ya. Lanjut kita buka yang di sininya. Setelah dilepas handle-nya, ini sebenarnya tetap masih bisa dipakai ya. Jadi lebih compact teman-teman bisa lihat perbandingannya kalau ada gagang dan tidak ada gagang ya. Jadi lebih compact kalau di tangan, tapi kan fiturnya jadi berkurang. Oke, kita pisahin bautnya dulu. Nah, ini sudah terangkat ya. Tampak dalamnya ada kabel ya. Mau nggak mau kita harus potong kabelnya dulu supaya bisa akses ke dalam lagi. Nah, ini udah bisa diangkat ya. Ininya pertama-tama ini bagian cover depannya ya. Di sini ada LED juga, LED yang untuk jarak jauhnya, lampu fokusnya di sini. Terus kita bisa lihat ini di belakang dikasih semacam plat aluminium. Ini ada plat aluminium di sini supaya untuk memperdingin. Ini ada reflektor mikanya ya, sedangkan ada LED-nya. Ini juga ada reflektor yang warna abu-abunya juga dari sini nih. Terus ini material yang tadi yang PAG 66 itu. Teman-teman bisa lihat ya, ini kalau kita baretin plastiknya durable banget. Kita tes ketahanan panasnya, karena ini material yang sering digunakan dideketin di alat otomotif seperti radiator misalnya. Ini udah mulai kelihatan perubahan bentuk ya setelah dibakar beberapa detik. Selanjutnya itu ada bongkahan aluminium ya. Ini tuh plat aluminium. Di sekeliling aluminiumnya ini yang warna hitam, ini ada kayak seal karet gitu, jadi biar
ketika mereka menjepit itu saling melindungi, tiap-tiap bagiannya tidak masuk ke air. Ini aluminiumnya gede banget ya. Aluminium itu digunakan sebagai peredam panas. Ini juga yang bisa jadi yang bikin cost produksinya jadi tinggi, karena aluminium ya bukan material yang murah lah gitu. Ini ada lampu COB-nya, kita coba buka di bawah sini. Ini plat aluminium ya, sama ada thermal paste-nya, cuma ini thermal paste-nya kering. Nah, ini plat aluminiumnya gede banget ya. Jadi ya yang bikin LED-nya awet itu juga penting banget untuk pembuangan panas yang baik, supaya LED-nya bisa tetap awet dan terjaga di suhu yang rusak LED gitu. Material berikutnya di dalam, kita lihat ada apa lagi. Nah, ini tadi susah banget keluarinnya karena ternyata di double tap seperti ini ya. Double tapnya juga tebal banget. Ini kita ada baterai, kapasitasnya 5200 mAh ya, 19,24 kWh, ukurannya yang 1850. Nah, baterai lithium itu juga salah satu material yang lumayan cost gitu, lumayan nambahin biaya, karena kalau baterai lithium yang bagus ya emang beda gitu. Seperti teman-teman tahu kan, kalau Sunray ngeklaim misalnya nyala lampunya berapa jam, dan biasanya ketika dites ya itu beneran segitu gitu loh. Kalau yang misalnya yang V1000 ini nyala lampu paling lamanya itu dia bisa di 80 jam. Nah, di mode paling redup ya. Kalau kita tes nyalain ya emang bener-bener bisa di 80 jam. Itu ya salah satunya karena pakai baterai lithium yang bagus gitu. Terus setelah baterai lithium itu ada si PCB ini. Nah, PCB ini yang menjadi otaknya nih. Ini tombol-tombolnya di sini ya tadi ya. Ini lubang casnya yang Type C. Terus ini ada tombol pengoperasian yang cuma satu, yang ini kalau diklik juga bisa. Habis itu di belakang ini ada LED-nya ya. Bagian ini tuh LED-nya yang untuk nyala level baterai di sini, LED-nya di sini. Sisanya komponen-komponen PCB-nya, chipnya segala macam, dan otak pengoperasiannya. Dan salah satu juga yang bikin senter Sunray ini nggak ada step down ya, itu juga karena penyaluran dayanya lah, bisa kita bilang ini kan otaknya ya, kayak prosesornya gitu. Jadi baterai yang dari sini gimana diolah di sini untuk saat lampunya nyala itu tidak step down. Itu juga karena teknologinya Sunray lah, kita bisa bilang begitulah, karena riset teknologinya mereka. Kemudian ini adalah case paling luarnya, yaitu plastik ABS ya. Ini tuh material plastik ABS ini teman-teman juga udah pasti familiar ya, karena produk-produk Sunray hampir semuanya itu pakai plastik ABS. Kenapa? Karena emang pada basicnya itu Sunray itu adalah pabrik molding plastik gitu. Jadi mereka itu bikin dashboard dan aksesoris mobil yang bermaterial plastik. Jadi mereka yang bikin, punya cetakannya, terus dia bikin untuk dikasih ke pabrik mobil untuk dirakit kembali kayak gitu. Salah satu benefit menggunakan ABS ini ya karena material ini ringan tapi juga kuat gitu, kokoh gitu, solid. Nah, ini kalau kita adu dengan cutter, solid gitu. Kita coba tes bakar ya. Lihat ketahanan suhunya. Tahan beberapa detik juga sampai akhirnya berubah bentuk dan terbakar. Sisanya tinggal karet dan ini penutup USB. Oh ya, sekedar tips teman-teman, kalau misalnya buka penutup USB itu bukan begini ya, tapi kita setelah dilepas itu cukup diputar saja, diputar ke samping. Kalau misalnya kita tarik begini, nah ini lama-lama pasti patah nih, teman-teman bisa lihat, karena ini kan ada penahannya ya. Jadi kita cukup putar aja ke samping dan kita udah bisa ngecas, tidak perlu di tekuk-tekuk bagian sininya supaya awet gitu. Oke, sekian video teardown dari Sunray V1000 ini. Ini kalau teman-teman ada yang pernah bongkar-bongkar juga, siapa tahu punya V1000 yang udah rusak, terus dibongkar-bongkar gitu kan, dites, dicoba-coba, dioprek-oprek. Nah, itu boleh banget teman-teman coba komen-komen di bawah. Tapi tentu saja ini tuh bukan untuk ditiru ya, karena V1000 itu kita memberikan garansi selama 1 tahun pemakaian. Jadi kalau misalnya unitnya udah pernah dibongkar, itu garansinya hangus gitu.
Jadi kalau teman-teman yang masih ada garansi dan ada problem, dikirim balik aja ke Sunray biar kita perbaiki kalau misalnya ada masalah selama masih dalam masa garansi, dan juga unitnya tuh bukan kerusakan akibat kelalaian pengguna gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. See you on the next video. Sunray, do further. Sunray, do further.